Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Bagus Hafizan, NPM 06 2019 107161. Di sini saya akan menjelaskan tugas soal pendawalan 1, yaitu pertama-tama kita akan membuat main kelasnya, yaitu dengan nama NPM 07161 soal pendawalan 1. Kemudian membuat kelas ASLab entity, membuat kelas praktikan entity, dan membuat kelas praktikum entity. Pertama saya akan menjelaskan tentang di dalam kelas ASLab entity. Di dalam kelas entity ini terdapat library Java yaitu import Java util_date. Di sini berfungsi untuk variabel bertipe date. Kemudian public class ASLab entity terdapat atribut string, npm, nama, password, nomor telepon. Kemudian date, tanggal lahir. Di metode public ASLab ini dalam parameter terdapat string npm, string nama, string password, string nomor telepon, date, tanggal lahir. Dan inputan atau pemanggilan di dalam parameter this npm ini di sini berfungsi untuk memanggil untuk kelas ini saja. Jadi bisa ada npm di kelas-kelas lain, tetapi kalau pakai di sini, jadi yang npm itu diambil dari kelas ASLab entity saja. Kemudian ada metode return, yaitu mengembalikan nilai. Kemudian di kelas praktikum entity, di sini terdapat static string, public class praktikum entity, dan string praktikum yaitu PBO, SO atau Petruk. Lanjut di kelas praktikan entity, di sini ada library Java yaitu util_date. Kemudian public class praktikan entity ada atribut string, npm, nama, password, nomor telepon, dan kelas. Kemudian date, tanggal lahir, dan integer, indeks praktikum, dan indeks lab. Kemudian di metode public praktikan entity terdapat string npm, string nama, string password, string nomor telepon, date, tanggal lahir, integer indeks prak, integer indeks ASLab, string, kelas. Dan terdapat pula metode pengembalikan nilai. Dan di main kelasnya di sini terdapat library Java, yaitu import Java text simple date format, tanggal yang bersifat string. Kemudian import Java util release, di sini berfungsi untuk membuat array baru. Dan util_date, variabel bertipe date, dan util scanner untuk inputan. Di sini release ASLab, data ASLab, yaitu membuat array baru, dan praktikan entity membuat array baru juga, dan inputan. Kemudian di mainnya ini terdapat sistem out_println, yaitu bertuliskan selamat datang di Laboratorium Informatika ITATS, dan data ASLab. Nah, data ASLabnya di sini ditaruh di bawah. Di sini ada static void data ASLab, dan di sini sudah ada datanya, yaitu npm ASLab, password ASLab, nama ASLab, nomor telepon ASLab, dan tanggal lahir ASLab. Kemudian
ada integer deklarasi baru, integer pil, dan ada the while, yaitu do sistem outprint yaitu daftar, login dan exit, kemudian pil input next int integer. Di sini next integer ini karena pilnya itu bervariabel integer. Kemudian ada switch case. Case pertama yaitu daftar, kemudian break. Daftar di sini tuh di bawahnya ada static void daftar di sini. Di sini kita akan menginputkan npm, menginputkan nama, menginputkan password, nomor telepon, dan tanggal. Nah, di sini tanggalnya harus dimulai dari bulan dulu, setelah itu hari dan tahun, dan input kelas. Di sini ada for di sini untuk memilih aslab. Jadi ini integer i 0, i kurang dari data aslab. Data aslab itu yang di bawah ini. Dan print i plus titik, ini ada aslab dan get nama. Get nama itu berdasarkan nama, jadi nggak ngeluarin semuanya dari npm, password, nama, nomor telepon, tanggal lahir, jadi hanya nama saja. Itu kemudian input namanya, input ini kan tadi kan integer, berarti kan kita harus input dari ininya 0, i kan dimulai dari 0, ini kayak 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kemudian praktikum. Di sini praktikum entity, di sini integer i dengan 0, i kurang dari praktikum entity. Praktikum entity itu diambil dari kelas praktikum ini. Kemudian praktikum, jadi berawal dari 0 PBO, 1 SO, 2 Petro. Kemudian ini sama kayak di atas, kita input angkanya, maksudnya urutan angkanya dimulai dari ini 0. Kemudian data praktikan add new, maksudnya di sini tuh menyimpan data npm, nama, password, nomor telepon, tanggal, dan index lab, kelas. Kemudian di case 2 tadi kan setelah daftar break, kemudian di case 2 ada login. Di sini login. Nah, login ini membutuhkan npm dan password. Setelah login akan view. Nah, view di sini view yang membutuhkan npm dan password. Jadi ini data praktikannya yang tadi yang dimasukkan itu dari awal. Kemudian if npm equals sama di data praktikan get npm. Maksudnya jika yang dimasukkan npm yang sama berarti true, dan password. Jika yang dimasukkan passwordnya sama di dalam praktikan tadi, data praktikan sama, maka akan mengeluarkan view nih, yaitu npm, terus data praktikan itu yang ini,
yang menyimpan npm semuanya, yang praktikannya itu, yaitu data praktikan, get npm, tanggal lahir, nomor telepon, nama asisten yang diinputkan tadi di atas, dan praktikum. Jika salah, maka jika yang di npm dan passwordnya salah, maka akan mengeluarkan nama atau password salah. Kita akan mempraktekkannya. Nah, di sini pertama kita akan daftar npm-nya, input namanya, input password, input nomor telepon. Nah, ini inputnya itu bulan terlebih dahulu, 08, 17, dan kelasnya. Nah, ini yang lihat seperti yang di atas. Ini aslab, data aslabnya ini di seperti ini, dimulai dari 0. Nah, ini kita pilih ini. Setelah itu yang tadi juga praktikum itu PPO. Kemudian kita login. Ini npm-nya 01 dan passwordnya 123. Nah, ini view-nya, hasil dari view yang kita masukkan ke dalam data praktikan. Oke, sekian dari saya untuk penjelasan tentang soal pendahuluan 1. Maaf bila ada kata-kata salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.